Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 12 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa yang pertama. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam dunia entertainment, dalam dunia hiburan, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal dengan beragam macam cara. Di zaman sekarang ini, dalam dunia perkembangan digital yang luar biasa, banyak orang menjadi mudah terkenal dan membiarkan dirinya dikenal banyak orang lewat media sosial yang kita miliki. Semakin banyak tampil, semakin banyak orang melihat, maka semakin banyak orang yang tertarik kepadanya. Dan ketika semakin banyak orang yang melihat, banyak orang yang tertarik, lalu muncullah beragam macam tawaran endorse, lalu banyak orang meningkat taraf ekonomi kesejahteraannya lewat ketokohannya, lewat keterkenalannya. Dan juga banyak influencer sekarang ini juga menginginkan agar apa yang dibuatnya itu banyak dilihat oleh banyak orang, dengan banyak like, banyak viewer, banyak subscribernya. Nah, ketika seorang influencer itu melakukan sesuatu, tentunya ini yang dilakukan adalah suatu hal yang sungguh-sungguh menarik, sehingga banyak orang juga tertarik untuk melihatnya. Maka seorang influencer akan selalu mengupdate diri, akan selalu membuat kreasi-kreasi yang menarik, dan juga kadang juga membuat sensasi supaya seorang influencer ini dengan karya-karya yang dibuatnya menarik banyak orang. Nah, kalau kita kaitkan dengan sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bukankah Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah seorang influencer yang handal, di mana apa yang dibuat Tuhan, apa yang selalu dilakukan oleh Tuhan, dan dimanapun Tuhan berada pada waktu itu, banyak orang yang melihat, banyak orang yang bersamanya, banyak orang yang berbondong-bondong mencari Dia. Kemanapun Tuhan pergi, banyak orang datang, dan banyak orang yang datang membutuhkan kuasanya mengalir atas tiap mereka. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa, punya wibawa, punya kekuatan, dan juga tentunya ketika sudah punya kuasa, punya kekuatan, ia punya kesempatan untuk menghimpun banyak massa. Tuhan kita
Yesus Kristus ternyata datang ke dunia bukan tujuannya untuk mencari massa sebanyak-banyaknya, tetapi ia datang ke dunia tujuannya jelas, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dan salah satu cara yang dibuatnya untuk mewartakan kerajaan Allah adalah dengan melakukan mukjizat. Mukjizat yang dilakukan Tuhan adalah tanda supaya banyak orang itu mampu membuka hatinya bagi Allah hadir. Tanda yang membuat orang itu sadar sungguh bahwa Allah itu tidak lagi jauh, tetapi Allah sudah ada di tengah dunia. Sehingga salah kalau kita menganggap bahwa Yesus datang ke dunia tujuannya adalah hanya untuk melakukan mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia mewartakan kerajaan Allah, meyakinkan bahwa Allah itu sudah hadir, Allah itu sudah menguasai hidup kita, dan kita diajak untuk membuka hati. Dan cara yang dipakai oleh Tuhan adalah salah satunya melakukan tanda-tanda mukjizat yang dilakukannya. Bukti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk mencari massa sebanyak-banyaknya terlihat tadi dalam bacaan yang kita dengar hari ini. Ketika ada kesempatan bagi Tuhan untuk menghimpun massa sebanyak-banyaknya di satu tempat tertentu, ia justru menolaknya. Tadi ada kutipan yang menarik dalam ayat yang ke-35 sampai 38, agak panjang, saya bacakan saja. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Nah, ini dikatakan oleh Simon dan juga teman-temannya, "Guru, semua orang mencari engkau." Ini kesempatan untuk menghimpun massa sebanyak-banyaknya. Tetapi apa jawab Tuhan? Dikatakan, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saudara-saudariku yang terberkati, saat Simon dan kawan-kawan mencarinya supaya bisa menyembuhkan lebih banyak orang, tetapi Tuhan Yesus justru menolaknya dan justru mengajak mereka pergi ke tempat lain supaya semakin banyak orang itu tahu bahwa Allah itu hadir, tidak hanya terpaku pada satu tempat itu saja. Saudara-saudariku yang terberkati, menjadi jelaslah dalam kutipan sabda yang kita dengar pada hari ini bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan pertama-tama dan bukan hanya untuk melakukan mukjizat di tengah dunia ini, tetapi lewat mukjizat yang dilakukannya bisa menjadi tanda yang efektif bahwa Allah sudah sungguh-sungguh meraja, Allah sudah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah dunia kita. Tuhan lebih menginginkan agar kita memiliki iman dan percaya kepadanya. Sebab dengan iman kita akan bisa mengalami mukjizat dan juga bisa menjadi tanda mukjizat bagi sesamanya. Ketika saya merenungkan sabda hari ini, lalu saya ingat satu kutipan sabda dari Injil Lukas bab 18 ayat 8 dikatakan, "Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Banyak terjadi bahwa ragam macam mukjizat yang dilihat dan dialami seringkali tidak sebanding selurus dengan pertumbuhan iman seseorang. Bahwa banyak tidaknya mukjizat itu seringkali tidak menjadi jaminan bahwa orang itu semakin beriman. Terbukti bahwa dalam kitab suci kita, dalam kisah-kisah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, ternyata banyak orang juga yang tidak percaya walaupun mereka sudah melihat bahkan juga mengalami mukjizat itu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi beriman dan semakin beriman? Satu tindakan dan pilihan hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan hari ini adalah dengan berdoa. Ketika Tuhan Yesus banyak melakukan ragam macam mukjizat dan karya-karya, ia selalu punya waktu istimewa untuk berdoa, memasuki waktu hening. Maka di saat ia sungguh-sungguh sibuk, tetapi ternyata Tuhan kita selalu punya waktu sendiri.
punya waktu hening. Ia selalu punya waktu untuk sendiri, punya waktu untuk hening dan berdoa. Ia selalu punya waktu me time kalau bahasa kita. Maka me time bersama Tuhan dalam hening doa itu juga sungguh-sungguh tetap kita butuhkan, agar kita punya daya kekuatan untuk bisa terus melangkah di tengah perjuangan dengan segala dinamika kehidupan di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena sabda yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini semakin meyakinkan kami bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Ia hadir untuk memberikan kelepasan, Ia hadir untuk memberikan kelegaan kepada kami. Semoga pada hari ini, di tengah segala kesibukan harian kami tetap meyakini bahwa Ia selalu ada untuk kami. Dan terlebih dari itu, semoga kami selalu punya waktu untuk hening, selalu punya waktu untuk berdoa, sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan. Berkatilah kami hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami, niat-niat dan rencana-rencana baik kami. Semoga segalanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,